dan apresiasi. Jadi nggak hadiah melulu, ya kan? Kadang orang hadiah itu mungkin uang seperti tadi, ya. Tadi cerita anak-anaknya tentang hari pembayaran upah. Intinya di sana Tuhan tidak membeda-bedakan, ya. Yang kerja jam 9, jam 12, jam 5 sore dibayar jam 6 sore kok sama dapatnya. Ngeluh pasti kita, ya kan? Ini nggak adil, ini nggak adil. Masa dibayar sama? Adakah seperti itu di kantor-kantor yang dibayar sama? Pasti ada perbedaannya, ya saudara. Yang punya kreativitas lebih banyak, yang punya inovasi, pasti ada reward-rewardnya. Tapi saya ambil kata kunci cerita yang dari tadi itu, yang anak-anak secara rohaninya Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Dia menganggap kita semua adalah sama di mata Tuhan. Ya, dalam hal pelayanan kita, dalam hal segala kegiatan kehidupan kita, berkat itu Tuhan siapkan sama untuk semuanya. Tinggal bagaimana kita mengambil berkat-berkat itu. Tuhan sudah menempatkan mungkin di lorong-lorong jalan, di mana saja diletakkan Tuhan bagi kita, ya. Tapi Tuhan melihat di mana kesanggupan kita, kesetiaan kita untuk menggapai apa yang Tuhan sudah berikan. Sama halnya dengan keselamatan, free, ya, for everybody. Semua dikasih gratis. Keselamatan itu sudah jadi milik kita. Tinggal bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah Tuhan berikan dengan cara hidup kita setiap hari, tetap setia sampai Tuhan datang. Seperti lagu kita, saudara, kalau diresapi dalam-dalam sudah mewakili semua isi-isi khotbah mungkin para pendeta, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, berikan pujian sederhana. Dengan pujian yang sederhana bisa menguatkan anak-anak kita, mendorong mereka untuk lebih kreatif. Ini yang paling penting. Ajarkan nilai kehidupan baik jasmani dan rohaninya. Ini perlu kita kuatkan. Mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak merupakan bagian yang paling penting bagi orang tua, seperti kejujuran, tanggung jawab, ya, rasa hormat dan kerjasama, serta rajin beribadah. Nah, ini tidak boleh meninggalkan persekutuan yang sudah kita bentuk bersama. Itu menguatkan kita. Melayani Tuhan dan sesama perlu ditanamkan sejak dini melalui contohnya adalah kehidupan setiap hari. Orang Advent ini banyak sekali kegiatannya, ya. Setiap bulan sudah terprogram. Departemen anak-anak, departemen pemuda, ibu-ibu, ya. Semua sudah diprogram, sudah dibudgetkan, tinggal dijalankan. Nah, bagaimana keterlibatan kita? Butuh penguatan, ya. Semoga Roh Kudus memampukan kita. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu, di dalam Amsal 22 ayat 6. Dan mungkin ini sudah menjadi ayat hafalan kita. Sudah bukan lagi hal yang asing bagi kita. Tapi kita coba dalami. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Dalam bahasanya sehari-hari, gak hanya orang muda, tapi ajarlah seorang anak cara hidup yang patut bagi dia, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Jadi ini pola hidup, kebiasaan, ya. Coba yang udah terbiasa makan sayur dan buah-buahan, tiba-tiba mau makan siang, nggak ada itu, ya. Rasa ganjil gitu, ya. Sama dengan kebiasaan, cara hidup. Kalau sudah kita biasakan worship pagi, ya kayak di sekolah itu sudah punya time-time-nya, jam berdoa di jam 7, jam 9, jam 12.
jam 3 kembali lagi ke jam 7, rutin dilaksanakan. Setiap bel berbunyi, oh iya, time to pray. Seperti itu. Kebiasaan harus continually, ya, harus secara berkelanjutan dilakukan. Harus butuh komitmen, ya. Karena kadang 1 bulan berjalan baik, bulan kedua mulai uring-uringan, bulan ketiga hilang, bulan keempat tersentak sakit, ingat lagi. Nah, kadang seperti itu kita manusia, ya. Tapi itu dia, berarti ada panggilan Tuhan. Masih ada Roh Kudus dalam hati kita untuk selalu kembali kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah berhenti menunggu kita. Ya, Tuhan selalu membuka pintu, ya, untuk kita mau datang masuk. Ya, membawa segala beban pergumulan kehidupan kita, ya, hanya kepada Tuhan. Saat kita bersuka cita, ingat sama Tuhan. Jangan hanya di saat duka, ya. Di saat kita sedih pun, bahagia sekalipun, selalu Tuhan yang terutama. In everything, everywhere, anytime, ya. Teach your children. Mari kita ajar anak-anak kita agar senantiasa mereka boleh berjalan sesuai dengan apa yang harus mereka buat, apa yang dikehendaki Tuhan untuk anak-anak kita lakukan. Guru-guru di sekolah tak pernah bosan, ya, berulang-ulang. Ada yang buat kenakalan, panggil, kasih nasihat. Besok lagi, sama lagi dibuat, panggil, ya. Kita orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak kita. Kitalah yang paling pertama membentengi anak-anak kita dengan Alkitab. Ya. Itu pedang kita, Alkitab, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Semoga anak-anak yang hadir hari ini ayat hafalannya udah mencapai 30, ya. Iya. Karena sampai nanti Alkitab diangkat, kita nggak hafal ayat hafalan, bagaimana kita mau menginjil, ya? Mengingatkan ini masih bulan Mei, ya, akhir tahun ada perayaan. Selalulah belajar Alkitab, hafal ayat hafalan, karena itu akan menjadi pedoman kita, ya. Firman Tuhan akan menjadi pelita, menjadi terang di dalam jalan kehidupan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya lihat di sini ada banyak ibu-ibu muda, ya, punya 1 anak, 2 anak, bahkan ada 3 anak lebih, bahkan ada, ya, hebat-hebat, bisa mendidik, membimbing anak-anak kita untuk selalu tetap berada dalam gereja. Tak kalah hebatnya juga orang-orang tua kita yang sudah terbukti, ya, sukses mendidik anak-anak. Ada yang sudah di luar negeri, ada yang sudah kerjanya bagus, masih ingat kirim perpuluhan ke gereja. Luar biasa. Nah, Tuhan kasih kita hikmat, kebijaksanaan, supaya kita tetap mengajari anak-anak kita ini selalu berada di pelataran Tuhan. Sekali lagi, tentang kebiasaan, pola pikir, hubungan yang baik yang dibangun sejak kecil. Kita dampingi anak-anak kita dari hati kita. Sentuh mereka secara rohani. Berikan pendampingan psikologis dan rohani. Ini membuat anak-anak kita untuk tetap semangat belajar. Bikin rutinitas yang adem dan konsisten, ya. Jangan monoton. Jangan di rumah selalu bilang belajar, seperti itu, ya. Tapi kita harus lihat kondisi suasana harian di rumah. Suruh anak buat timetable, buat schedule. Kayak di sekolah ada jadwal. Ada jadwal berdoa, ada jadwal cuci piring, bantu orang tuanya di rumah, ya.
Sehingga mereka tahu kapan waktunya istirahat. Oh, sekarang sudah jam tidur siang. Itu sangat berguna saudara ya. Buat schedule tempel di kamarnya atau di ruang baca. Supaya selalu ingat, oh sekarang bantu mama. Oh sebentar lagi mau worship jam 7. Seperti itu. Hal ini akan memudahkan kita sebagai orang tua. Anak-anak akan merasa lebih siap dan mereka akan merasa lebih tenang, ya. Nggak gampang meledak-ledak, nggak mau. Bentar lagi worship, seperti itu ya. Dan mereka tidak akan menunda-nunda waktu karena sudah diatur dengan jadwal. Validasi dulu, bukan langsung menyuruh. Kau baru datang, cuci piring dulu. Lagi capek. Ya, kadang anak-anak seperti itu lagi capek. Bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu, rutinitas yang padat pasti melelahkan. Dan kadang kita juga demikian, karena saya mami lagi capek, gitu ya, tak memperdulikan anak-anak. Sebenarnya anak-anak itu hanya butuh validasi dari kita, ya. Dengan anak itu mengatakan saya capek, kita bisa menyambut itu. Ya kak, sedang capek sini, mami urut kak. Dengan bahasa yang sederhana, pasti dia akan malu sendiri. Tidak, baiklah, saya akan cuci piring. Nah, seperti itu. Ya, kita ambil hati mereka. Karena pada saat kita memvalidasi bahwa mereka sedang dalam kelelahan, ya, mereka akan merasa dimengerti. Oh iya, ternyata mama paham kalau saya lagi capek. Hanya sebentar aja. Dia akan tergerak sendiri untuk membantu orang tuanya untuk menjalankan tugas-tugasnya, sehingga tidak ada yang teriak-teriak lagi kan, akan terasa ringan, tidak ada drama di sana, ya, marah-marah. Selanjutnya, cari tahu gaya belajarnya. Nggak boleh kita maksakan seperti gaya belajar kita, ya. Kadang kita tahu mama dulu seperti ini. Tahan Bapak Ibu ya, beda generasi, beda zaman, tapi hal yang baik boleh dilanjutkan. Kita berikan mereka keleluasan, ya, sehingga mereka bisa mengeksplorasi diri. Bagaimana mereka belajar? Ada yang biasanya belajar sambil dengerin musik, ya, ada yang sambil cerita, ada mungkin yang memang harus hening. Itu tergantung dari pembawaan anak-anak kita. Kasih waktu istirahat dan main tanpa rasa bersalah. Terkadang kita anak-anak bermain sedikit, stop, jangan main, gitu ya. Harus ada waktu, harus ada juga waktu jeda istirahat, sehingga mereka nggak jadi burnout, gitu ya. Sehingga mereka kalau nanti melakukan sesuatu, mereka akan seperti di recharge kembali, gitu ya. Karena ada waktu jeda, kita kasih mereka untuk istirahat. Ini sudah dipraktekkan di sekolah seperti itu. Mungkin kalau di rumah waktunya agak sedikit, mungkin ya, ada tidur siangnya, selanjutnya ada waktu belajarnya. Ya, semoga anak-anak kita makin bersemangat, ya, mereka di recharge, mereka memiliki energi yang baru. Stop banding-bandingin dengan anak yang lain. Sometimes ya Bapak Ibu, kita suka, lihat sana si itu, si anu, gitu ya, sambil marah-marah. Nah, ini kurang efektif. Kita jangan membandingkan, akan membuat mereka jadi cenderung merasa kurang, ya. Tetapi berikan penguatan yang positif, sehingga mereka merasa dihargai. Kamu pasti bisa, ya. Kata-kata yang positif yang kita berikan kepada anak-anak kita. Karena memang kadang kalau lagi emosi, semua pasti bisa keluar, ya. Tapi apapun keadaannya Bapak Ibu, tetaplah semua hal yang baik keluar dari mulut kita.
Deketin secara emosi, ya, bukan cuma soal prestasi. Oh, kamu harus hebat, kamu harus juara 1. Kakak dulu seperti itu, ya. Berikan mereka pilihan. Usahakan selalu ngobrol dengan anak-anak kita, ya. Ada waktu. Tanyakan hobinya, kesukaannya, ya, humor sedikit, sehingga anak-anak itu akan selalu merasa bahagia. Di situ bonding akan terbangun antara kita, ya, ibu dan anak, ayah dan anak akan menjadi lebih terbuka. Dan saat mereka belajar, tiba-tiba mereka punya permasalahan yang berat, mereka nggak akan ragu untuk curhat, ya, untuk nelpon mama ngasih tahu, ya. Orang tua akan menjadi tempat yang pertama bagi mereka untuk mengadu. Dan selalu kita ingatkan, di saat kita berjauhan dengan anak-anak kita, andalkan selalu Tuhan. Curhat sama Tuhan, ya. Selanjutnya, ajari mereka untuk ngadepin rasa cemas dan stres. Mungkin jarang ya anak-anak kita sampaikan, aku lagi stres, aku lagi cemas. Enggak, mereka nggak akan pernah sampaikan seperti itu. Mereka pasti akan terlihat apa, saudara? Murung, ya. Mungkin mereka akan terlihat lesu, sedih, bahkan mungkin rewel, dan kadang juga bisa marah-marah, kan? Anak-anak ini yang kadang bikin kita tensi, ya. Ajak anak, tarik diam, tarik nafas yang dalam bersama-sama, ya. Berikan pelukan, ya. Simple, mudah, supaya mereka tahu bahwa mereka walaupun lagi overwhelmed, ya, lagi nggak baik gitu, tapi dengan cara kita yang baik terhadap mereka pasti akan menangani mereka. Selanjutnya, rayain usaha mereka sekecil apapun itu, seperti yang saya sudah singgung pertama. Nggak harus hadiah yang mewah, ya, tapi berikan mereka apresiasi, berikan mereka apresiasi. Nggak harus bernilai uang, ya. Berikan mereka apresiasi yang baik, ya, sehingga tanpa disuruh untuk belajar atau melakukan satu pekerjaan, ya. Contoh kita bilang, mama bangga sama kamu deh, mau bantu mama, ya. Kata-kata yang simpel itu kadang bisa membuat energi mereka nambah, ya. Kita puji mereka, kita beri mereka apresiasi, sehingga mereka akan selalu berusaha. Karena bukan hasil yang selalu menjadi utama. Sama halnya kalau di sekolah buat karya, ya, sudah buat capek-capek, ternyata hasilnya kurang memuaskan, ya. Sebagai guru kita nggak boleh bilang, jelek ini jelek, nggak bisa. Sebagai orang tua juga nggak bisa, aduh kamu nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa, saudara, ya. Kita harus berikan mereka apresiasi, karena yang dinilai itu adalah progresnya, ya. Pada waktu dia menekuni membuat sesuatu hal, itulah yang harus kita apresiasi, bahwa dia tekun melakukan itu, walaupun hasilnya belum sempurna. Libatkan anak dalam menyusun target. Kadang masih anak-anak kok. Nah, kita bangga ya kalau di majelis itu ada utusan pemuda, gitu ya. Jadi tidak menganggap remeh yang muda-muda, karena mereka juga punya pemikiran yang cerdas, ya, yang smart, sehingga selalu harus kita libatkan dalam menyusun target. Kalau anak kecil, apa cita-citamu dek nanti? Jangan paksakan cita-cita kita ke mereka, ya. Itu akan menjadi beban bagi anak-anak kita. Tapi kita tetap arahkan mereka mau kemana. Berikan pandangan, seperti ini, seperti ini. Kakak mau pilih yang mana? Mungkin seperti itu, ya. Ada banyak di antara kita yang sudah berhasil, dan mungkin di suatu kali kelak bisa kita saling berbagi dalam hal mendidik anak-anak kita, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka citakan, sehingga masa depannya boleh hilang gemilang. Saudaraku, tunjukkan kalau kita percaya sama mereka, ya. Ini trust, ini penting. Believe in Him, gitu, saudara, ya. Saat kita ragu terhadap mereka,
kita berikan tanggung jawab, mereka pasti akan bisa bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada mereka. Saudaraku, tetap andalkan Tuhan dalam hal ini. Walaupun kita sudah percaya sama anak-anak kita, ya, ini menjadi pengingat bagi kita. Just my God is so great. Hanya Tuhanlah yang luar biasa, yang besar, yang berkuasa, yang memiliki super power di dalam kehidupan ini. Apapun yang dihadapi anak-anak kita, masalah bahkan pergumulan mereka, ya, kalau kita percayakan kepada mereka dan kita bawa mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan, ya, the best solution should be there. Akan selalu ada, ya, solusi-solusi terbaik saat kita selalu believe in God, ya. Saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita percayakan segala sesuatu kepada anak-anak kita, sehingga mereka dimampukan untuk bertanggung jawab. Mari kita buka lagi Alkitab kita di dalam Ulangan 6 ayat 7. Ini pun sudah menjadi ayat hafalan kita, ya. Don't be boring, jangan bosan, ya. Karena apa? Kita harus lakukan ini, harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. In everything, in everywhere, anytime, ya, wherever you go, kemana aja pergi, kapan saja, you must always teach your children. Always remind them, selalu ingatkan. Berulang-ulang kita harus ajari anak-anak kita. Matthew 6 verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ini adalah lagunya dan sangat-sangat mengangkat hati, ya. Tetap selalu mencari kerajaan Allah. Semua akan ditambahkan kepada kita. Kesimpulannya, peran orang tua sangat penting dalam setiap tahap tumbuh kembang anak. Mulai dari memberikan kasih sayang, menjadi teladan, menciptakan lingkungan yang aman, hingga mendukung pendidikan mereka dan pengembangan karakter anak-anak kita. The character of Jesus must be shine on them, ya. Karakter Kristus harus ada di dalam hati kita sebagai orang tua maupun anak-anak kita. Dengan demikian, mereka akan tumbuh, ya, secara pribadi, memiliki kerohanian yang kuat, memiliki kerohanian yang kuat, sehat, ya. Mereka akan percaya diri dan siap untuk menghadapi masa depan. Are you ready, parents? Apakah kita sudah siap untuk hal ini? Proverbs 3 verse 6. In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your effort with success. Ini sudah kita baca bersama-sama. Tinggal kita hidupkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Tuhan pada kiri ibadah.